Sebelumnya turut berduka atas berpulang istri tercinta. Mungkin tadi sedikit kronologisnya karena sakit. Kalau boleh tahu sakitnya sakit apa sih, Pak? Awal 2021 dia ada benjolan di payudaranya. Cuman tidak langsung dia reaksi ke dokter. Dia makan, minum jamu, minum madu, berharap tidak tumbuh. Ternyata 3 tahun indikasinya bahwa yang diderita adalah kanker payudara. Cek dokter, ternyata harus dibiopsi. Dibiopsi, kandungan kanker apa sih? Ganas atau tidak? Ternyata ganas. Nah, setelah dibiopsi itulah banyak penurunan. Tapi yang saya bangga dari istri, dia tidak pernah menunjukkan kalau dia sakit. Sampai pernah ada penggalangan dana, dia tuh menolak. Saya cuma sakit dikit, dia tolak. Orang tahu Bunda sakit kanker, ya tapi kan baru gejala. Dia sudah merasakan dan sudah dibiopsi. Luar biasanya tuh, sudah dibuang payudaranya, masih bisa ikut syuting klip seseorang. Yaitu dengan semangatnya dia, mama nggak boleh kelihatan sakit, mama harus sehat. Makanya di situ adalah spirit untuk saya. Sampai dia bilang, biarin mama sakit, ayah harus sehat, agar ayah bisa selalu mendampingi, berobat dimanapun. Sampai begitu. Dan dia juga orang yang selalu minta maaf. Menurut saya tidak salah, menurut dia salah. Maafin ya mama, maafin ya. Sampai terakhir pun, ketika dia sudah buang-buang air, saya bersihkan, saya buang kotorannya, sampai dia matanya itu, ayah maafin mama, mama sudah kurang ajar sama ayah, mama buang air, ayah yang bersihin. Saya bilang, mam, jangan kan cuma bersihin, istilahnya kalau Betawi bilang itu nyebokin, saya bilang gitu. Karena yang saya katakan tadi waktu ada Umi, saya kenal beliau tahun 80. Saya amati 1 tahun. Ternyata dia udah punya orang lain. Sempat menikah tahun 89 ketemu saya, 90 saya menikah. Dia bawa anak 1, alhamdulillah saya masih muda, menjalani hidup 35 tahun. Nah yang terakhir dia bilang, Ma, ya mama kan selalu baik sama orang, kenapa Allah menguji mama? Mama punya penyakit kanker. Sampai dia bilang gitu. Saya bilang, Mam, mungkin ini adalah sebuah pengukuran dosa. Kita nggak tahu salah kita apa. Yang jelas Allah mau tahu. Makanya yang saya syukuri adalah beliau meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, dalam pelukan saya. Itu yang saya rasakan tadi malam. Seperti itu. Sebelumnya, maaf nih, sebelumnya ada firasat nggak sih bakal tutup usia di malam itu? Kalau firasat nggak ada. Ketika
saya menikahi Bunda Anita. Dia sudah punya anak satu dan boleh dibilang tunarungu, tidak mendengar, tidak bisa bicara, hanya menyebut nama yang tidak menggunakan lidah. Ayah bisa, mama bisa, selebihnya nggak bisa. Nah itu salah satu kekhawatiran istri saya, karena merasa mungkin dia bukan anak kandung saya. Kadang dia bicara waktu masih belum sakit betul. Ya, seandainya mama duluan, si abang gimana? Itu saya akan rawat. Kekhawatirannya ternyata sama anak itu. Semalam juga indikasinya saya juga apa ini mungkin sebuah tanda-tanda yang bawaan dia itu Bayu. Malam itu dia muntah, dia kejang selama 4 kali sampai subuh. Subuh dia tidur terus sampai saya jalan ke rumah sakit yang Bunda tuh meninggal di perjalanan. Nah itu saya curiga, oh anak ini kenapa kok tidur terus. Nah itu salah satu yang saya tebak aja. Sekarang ya tadi mamanya lagi dibungkus. Ayah. Iya. Kalau mau lihat lebih jelas di lagu Terguncang, saya pakai visualnya dia. Pada waktu itu orang bilang ini sutradaranya, Bang, cari visual siapa ya? Saya bilang anak saya aja tuh, jalannya gini, tertati-tati, ngomong gak bisa. Sampai saudaranya bilang, apa gak malu bang? Kenapa harus malu? Ini anak saya. Terguncang itulah yang sampai saat ini orang masih mendengarkan. Terima kasih buat seluruh pendengar. Mungkin ada keinginan terakhir dari almarhum.